Karena saya sendiri pernah mengalami itu di kota saya ini. Tadinya itu dibuat ruko, lama-lama mereka bikin kebaktian, lama-lama rukonya berubah wujud, lama-lama menjadi gereja. Jadi salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Mau nanya bang, boleh ya nanya ya? Boleh, silahkan. Itu saya kan tinggal ini di Batam, boleh ya? Iya, boleh, boleh. Oh, Yang penting jangan bikin kacau di Batam, Bu. Jangan enggak sampai lah, ibu jual bukan. bandara Batam, Enggak lah. kantor Ini gubernur bang, Anda jual, itu nggak boleh. enggak. Ya gimana Ini Ibu? kan kemarin sini kan pembangunan gereja ya bang ya. Iya. Kami kan dekat perumahan kayak perumahan lah pembangunan. Jadi gereja Iya. ini dibangun, sesudah dibangun, tapi datang itu yang para yang Muslim itu yang pakai yang sorban putih itu ya. Surban putih. Sama yang Iya. yang ustadz-ustadznya. Mereka datang itu demo bawa parang kan kemarin, terus datang Ada di sosmed nggak itu? masuk Ada kemarin tapi TV Batam. Oh. Itu kemarin kami itu bang gereja GKPI namanya gereja GKPI dekat Sekupang. Terus sama jemaat gereja ditelepon untuk Pak Polisi, akhirnya gimana, ada juga sih yang cedera kan, tapi maksudnya kok bisa seperti itu bang, maksudnya kenapa harus seperti itu kalau ada yang beribadah selalu dibubarin gitu. Kenapa itu? Memang tertulis di Al-Quran apa gimana? Saya enggak ini, saya menanya aja gitu. Iya. Kalau di Al-Quran itu Allah Saya Subhanahu gini loh bang, saya kan sering berteman sama Muslim. Iya. Ya kan saya tetangga Muslim juga kan, tapi nggak ada yang seperti itu. Tapi mereka yang kemarin yang di gereja itu kenapa seperti itu, mereka tidak terima kalau gereja itu dibangun, katanya bagi yang tidak seiman dengan kami darahnya halal katanya. Mereka teriak-teriak. Oh gitu ya. Iya. Tapi itulah kadang saya kan gini bang, kenapa mesti kayak gitu maksudnya itu kenapa mesti harus terjadi gitu kan, soalnya kita kan bukannya kita melakukan zina, bukannya melakukan seks atau ini, kenapa mesti itu di ini gitu, maksudnya gitu. Sementara mereka masjid di sini kan, saya tinggal di perumahan, masjid banyak di sini tapi kan nggak ada, malah kami nggak ada, kami ganggu gitu. Kenapa mereka seperti itu? Oh iya. Jadi mungkin perlu perlu informasi yang lebih akurat lagi. Kami nggak bisa kemudian seketika itu percaya secara sepihak sebelum ada pernyataan yang sah dari pemerintah setempat gitu kan. Karena di Islam itu kaidahnya dilarang, nggak boleh. Andai saja di Islam itu tidak mengajarkan ajaran kasih, rahmat ke alam semesta, jangankan ke manusia, alam semesta. Islam itu merahmati alam semesta. Adalah rahmat bagi alam semesta maksud saya. Nah, tentu saja pengikut atau orang-orang yang menjadi tangan kanan daripada penjajah itu sudah dibasmi dari sejak dulu. Rumah ibadah mereka sudah pasti dirobohkan semua. Andai saja Islam yang mengajarkan, dalam hal ini Al-Quran yang mengajarkan. Jadi kalau ada yang terjadi seperti itu, berarti ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Entah itu izinnya yang belum keluar, atau mereka membuat gereja di pemukiman Islam, atau mereka ketika ibadah datang dari pelosok jauh. Misalnya dia bikin gereja di dekat alun-alun. Begitu hari ibadah berdatangan dari kampung-kampung lain ngumpul di situ. Itu mengganggu orang yang ada di sekitar sana.
Kalau di Islam kan tidak. Di mana mereka punya tinggal, di situ mereka punya tempat ibadah. Nah, kalau yang terjadi biasanya di perkampungan Bugis, dibikinlah gereja Batak. Kampung Bugis yang datang orang Batak semua. Belum lagi knalpot motornya segala macam, mengganggu orang yang ada di sana. Biasanya itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, perizinan. Perizinan yang tidak memenuhi syarat pemerintah. Karena saya sendiri pernah mengalami itu di kota saya ini. Tadinya itu dibuat ruko, habis itu mereka jualan. Lama-lama mereka bikin kebaktian. Lama-lama rukonya berubah wujud. Lama-lama menjadi gereja. Jadi izin awalnya tidak gereja, ternyata penggunaannya gereja. Itu marah orang di sana. Seperti itu, Ibu. Bukan Bang, kemarin kan di situ sudah gereja, cuman gerejanya kemarin belum ada pembangunan, gerejanya itu istilahnya masih separuh batu, setengah batu. Izinnya sudah gereja? Sudah gereja, tapi pembangunannya masih setengah batu sampai ke atas triplek, belum bagus lah gereja ini, belum bagus. Tetapi saya sudah. Oke, ini penting ini Bu informasinya. Di Batamnya di mana Ibu? Di Sekupang, Kampung Baru. Sekupang. Kampung Baru. Sementara di sini mayoritas yang didirikan gereja ini Kristen, bukan mayoritas Muslim. Kebanyakan Kristen itu terus. Tapi sih sudah aman karena polisi kemarin ini kan, cumannya pas kemarin ibadah itu kita itu gemetaran, paling tidak kita kan ketakutan karena mereka berbondong-bondong halal darah kalian katanya, karena tertulis di Al-Quran kami katanya ya, semua orang ya. Kalau kami pada waktu itu kami ya sujud aja berdoa, cuman aparat datang untuk ini. Itu aja kemarin. salah menafsir, Bu. Ya nggak usah nggak usah diajarkan, orang ini kan nggak paham Quran. Jadi di Al-Quran itu dalam masa perang. Iya, ngomong seperti itu Bang. Halal darah kalian bagi kami katanya. Iya. Terus, dalam perang itu betul. Di dalam Bible juga ada. Bahkan di Bible itu perintah membunuh jauh lebih banyak 1000 kali lipat dibandingkan perintah kasih. Ajaran kasih di Bible itu cuma 2 data, cuma 2 ayat. Tapi perintah membunuh itu ribuan. Bunuhlah. Jadi perintah halal darah itu ketika Islam diperangi. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqi illa ayyaqulu rabbunallah. Panjang datanya itu. Yang mengusir kita, orang yang mengusir kita dari kampung kita sendiri, yang mengambil hak-hak kita, merusak kemudian tatanan keharmonisan dalam kerukunan masyarakat, itulah yang harus diperangi. Tapi kalau hanya karena ibadah, kemudian rumah ibadahnya itu juga sah dari pemerintah, lalu kemudian mereka dilarang beribadah, itu nggak boleh. Salah itu. Salah itu Bu. Salah, nggak boleh. Islam dilarang keras mengganggu orang lagi ibadah. Islam dilarang keras kemudian merusak rumah ibadah di luar daripada umat Islam itu sendiri. Tanpa ada syarat yang membolehkan. Contoh, tapi kenapa mereka pada waktu itu mengeluarkan kata-kata bila tidak seiman maka kami kafirkan, maka kami akan bunuh, kata dia loh Bang. Maka kami kafirkan. Ya sama di Bible juga ada kayak gitu Bu. Di Bible juga ada kayak gitu. Bahkan di Bible orang yang tidak bersunat pun dikatakan hidup secara kafir. Itu ada di Galatia 2 nomor 14. Jadi itu sama aja pun ya. Nah, kita lihat juga keadaan umat Islam ketika dia minoritas. Apa yang terjadi terhadap mereka di luar negeri yang mayoritas Kristen, yang membunuh, yang meneror, yang memperkosa, yang mencabul, yang korupsi, kan Kristen juga nya di luar. Umat Islam pada saat itu mereka adem, diam aja. Jadi sama aja lah. Intinya kembali kepada kitab kita sendiri. Apa yang diperintahkan dalam kitab kita, itulah yang kita jadikan sebagai sandaran untuk melihat keadaan umat itu berdasarkan kitab sucinya. Kalau di Al-Quran tidak ada yang kayak gitu. Halo, assalamualaikum. Mau nanya lagi nih Bang. Waalaikumsalam. Iya. Halo. Halo Bang Zuma. Kami kan di sini ada. Halo. Ada Muslim. Ini Bang, ini kan saya dari Batam nih Bang. Iya. Gimana Bang? Ini saya mau ngasih penjelasan aja.
Siap. Yang dibilang Ibu Cantikan ini bohong ini. Saya tahu itu Sekupang. Saya di Sekupang tinggal. Itu. Bang. Jangan kayak gitu, Bu. Kita di Batam ini damai-damai aja, mau muslim. Nggak ada itu. Bang. Gantian Mbak Cantika, gantian nanti ibu Iya, nanti Bang. ibu klarifikasi, biarkan saudara kita ngomong dulu. Silakan Bang Alex. Iya. Iya. Saya kan tinggal di Sekupang ini, Bu, Bang Zuma. Ya, Itu memang tidak- ada. Yang dibilang Ibu tadi semuanya itu bohong itu. Mana ada? Ada nggak gereja di Sekupang yang baru-baru ini kemudian dibubarkan, kemudian ada yang teriak bunuh, Nggak ada, halal Bang. darah? Nggak ada. Bentar, Bang, Abang di saya mana di Sekupang? Saya di Sekupang, Bang. Tinggal di Tunggu Sekupang. Mbak Cantika, ya kita juga tidak percaya kepada saudara Alex sepenuhnya kalau nggak ada data. Di mana di Sekupang, Bang? di Sabar Bu Cantika, sabar ya Bu ya. Alex di mana di Sekupang? Iya, saya di ini, Bang, di Tiban, Bang. Jadi Tiban itu dekat dari Sekupang, Bang. Cuman 10 menit lah. Ada nggak gereja di Sekupang itu? Gereja banyak, Bang. Di sini kan di Batam ini kita kan Nggak, banyak di gereja Sekupang. juga banyak. Di Sekupang, di ada, Sekupang. Bang. Ada. Ada gereja di sana? Ada. Ada kisru barusan yang masuk ke televisi, karena kalau sudah masuk ranah TV itu berarti sudah menjadi konsumsi publik. Ada Nah, nggak? itulah ya, Bang, yang saya dengar dari Ibu tadi itu katanya masuk ke TV Batam, padahal tidak ada. Kalau ada masalah-masalah boleh seperti saya itu, bicara, Bang? pasti itu akan keluar Sabar, di Bu. media Habis ini Batam Ibu ini, klarifikasi. terus di Batam Pos sama di Wajah Batam pasti keluar. Buktinya tidak ada. Banyak mana masjid dengan gereja di Sekupang? Banyak masjid lah, Bang. Banyak masjid. Tapi warga di sana rukun, hidup rukun. Rukun, Bang. Kalau kita di sini rukun-rukun aja. Tetangga-tetangga kita banyak yang Nasrani juga, teman-teman kita. Oh, tapi nggak pernah terjadi seperti yang digambarkan oleh saudara kita ini. Itu nggak ada, Bang. Nggak ada. Oke, thank you. Ibu Santika, itu kejadiannya kapan, Bu? Halo. Sebelum merdeka? Sudah, Bang. Iya. Iya. Kejadiannya sebelum Indonesia merdeka atau Itu tadi setelah Indonesia Abang- merdeka? Hah? Ini terjadinya 2 tahun yang lalu, 2 2 tahun yang lalu. Abang ini tinggal di mana? Mulai Yang hilang, baru kan? bicara. Astagfirullahaladzim. Bukan, Mulai Ya hilang. Allah, ya Rabbi. Makanya, Bu. Bukan, Bang. Ibu, kalau 2 Halo? tahun yang lalu sekitar 2 tahun yang lalu, sekitar beberapa tahun yang lalu, masjid kami di Tolikara dibakar. Masjid loh, Bu, orang Bentar lagi dulu, Bang. ibadah. Ini dulu saya Tunggu, bicara sabar, dulu, sabar, Bang. sabar. Ya, oke. 2016, ya, di suatu wilayah di Indonesia resmi bagian NKRI, orang dilarang Idul Fitri dan dilarang menggunakan jilbab selama kegiatan gereja berlangsung. Secara internasional diadakan di tempat itu. Maka tamu-tamu yang datang dari luar negeri menginginkan tidak ada pakai jilbab, nggak ada Idul Fitri. Ternyata setelah ada Idul Fitri, masjid kami dibakar. Ada gitu mengheboh? Enggak, biasa aja. Gitu ya. Boleh saya Gitu, Bu. bicara, Bang? Iya, silakan. Abang yang tadi tinggal di mana itu? Saya Di Tolikara, di Tolikara. Di Sekupang juga, di Iya, di Bang, Batam. saya ini tahu Abang Maseba Gading Mas Blok B6 nomor 5 Gereja GKPI yang dekat Gorbang. Tahu Abang dekat Tahu, Kampung tahu. Baru itu? Iya, Itu tahu nggak itu kemarin? Kayak mana itu pembangunannya? Sekarang belum selesai kan gerejanya kan? Iya, belum Dekat selesai. Kampung Baru Gor. Tahu Abang? Iya, tahu. Nah, coba Abang ke sana pernah nggak kejadian seperti itu? Abang Tahu, langsung iya. aja ke sana hari ini. Iya, itu Tapi Bang. di sana tuh aman-aman aja tuh, teman-teman saya Nasrani nggak ada tuh yang ngomong apa-apa di sana. Santai aja Bukan Bang, mereka. aku bukan berbohong. Makanya saya bilang tadi Abang, coba Abang ke sana pertanyakan dulu memang pernah kejadian. Karena saya yang mengalami gitu loh. Tahu Abang kan Gor? Ini cerita 2 tahun yang lalu, Bang. Cerita 2 tahun yang lalu. Luka yang sudah kering itu, dia mau berusaha untuk membasuh kembali gitu kan. Bukan, Tidak ada Bang. dalam catatan sejarahnya, Bu Cantika ya. Umat muslim itu mengatakan darahnya halal. Tidak ada seperti itu, Bu. Ya, yang Tapi, perlu Ibu Bang- tahu di situ. Ibu lihat pernyataan dari pendeta Atok, Bu, Sekupang yang mengatakan GKPI seperti ya, Bu. apa. Iya Bang, Sekupang GKPI ya Bu ya. Iya. Coba Namanya Bang Ali, nama Bang Alex. gerejanya apa? Nama gerejanya Tolong Bu? di ini Bang Alex bisa ya, Bang Alex. GKPI ya. Pengen tahu kita. GKPI ya Bu ya. Iya Bang, dekat Gor itu. Iya. Kenapa iya. belum Tapi ini Bang selesai mau tanya Bang, pembangunannya? satu lagi Bang. Mungkin karena dana belum cukup. Boleh tanya lagi Bang? Halo? Yang ini aja belum selesai, mau nanya lagi, Bu. Bentar Ibu, mohon izin bentar ya.
saran saya Ibu, sekarang juga Ibu turun sikat gigi, cuci kaki, ya kasih siapin makanan buat suami Bu. Daripada di sini Ibu jadi tertawaan ini Bu. Iya, Turun maksudnya aja, Bu. boleh Ya, boleh ya, boleh tanya ya. lagi bang, nggak boleh ya? Sekarang inilah sama-sama. dulu ya, Bang Abang. Kalau nggak Saya- boleh. Saya mau tanya dulu sama Ibu ini. Bukan bang, Gini ini loh. tanya gini bang, tengok bang, dengar dulu bang. Bang Cakde, Ibu Di sini Cantika saya mau kan nanya dulu sama kami Ibu nih. Ada yang Muslim, ada Kristen. Kemarin Dengarkan mau Bu lebaran. Cantika, dengarkan, Lebaran. dengarkan. Dia mau nanya itu, Pak Alex mau nanya, dengarkan. Iya. Silakan Pak Alex. Ibu Cantika, saya mau nanya sama Ibu. Nah kita di Sekupang ini kan hidupnya rukun-rukun aja nih. Mau bangun gereja, Iya, betul, mau Bang. masjid, Betul. itu rukun-rukun aja di sini. Terus dari 2 tahun yang lewat pun saya udah tinggal di sana, rumah saya di sana, itu tidak ada terjadi keributan seperti yang Ibu bilang ya. Makanya menurut saya itu jangan membuat framing gitu loh untuk mengadu domba antar sama agama, itu nggak boleh Bu. Itu nanti Saya kita di nggak departemen ini kan framing, damai-damai Bang. aja. Terus Nggak, Ibu iya. ungkit-ungkit, nggak ada bukti gitu. Itu bukan bang, itu memang kenyataan bang kemarin. Saya nggak bohong. Yang di Batu Aji pun pernah kan bang kejadian yang di Bentar, Bu, bentar, Bu. yang di Bentar, Batu Bu, biar Aji jelas. lama kemarin. Bu, yang bentar, Bu, dibubarkan biar jelas, Bu. ibadah itu, ya Bu, Pak. biar jelas Bu, biar jelas. Oh, iya, Mumpung di iya. sini ada Bang Dewa. Ibu sudah punya suami apa belum Bu? Sudah Pak. Oh sudah ya, ya udah ya udah. Iya, Mama, oke. Kena prank 2 tahun Oke. Bu. Kena Mbak. prank 2 tahun Bang. Gereja belum selesai sampai hari ini. Belum bang, belum. Ada niatan untuk dijual nggak Bu? Ya enggak lah. Oh, kirain ada. Biar Enggak dibeli lah. aja Ini bang sekarang. mau nanya lagi bang. Saya kan cuman miris rasanya kalau seperti itu. Cuma gini, kami kan di sini di perumahan ini kan kami Muslim, Kristen, Buddha ada ya. Heeh. Terus itu teman saya ngundang. Mami cantik, bolehlah datang ke rumah saya Idul Fitri. Oh iyalah Bu, saya bilang. Datanglah saya ke rumahnya ya kan. Iya. Iya. Tiba-tiba saya Natalan atau Natalan, Heeh. saya suruh datanglah ibu, dia nggak datang. Udah kayak gitu, dia nyuruh lagi untuk tahun depan. Saya bilang, gimana saya mau datang ke rumah ibu, ibu aja nggak mau datang ke rumah saya. Emang saya hanya mau perlu makanan ibu, ya enggak dong, saya juga bisa beli kayak gitu. Sekarang kan kita toleransinya itu silaturahmi yang perlu buku bilang. Terus dia bilang gini, kami nggak boleh ke rumah klien. Karena haram. Aku Iya, iya. kenapa Bu haram? Iya. Oh, berarti nggak ada ajaran klien kasih. Masa aku munafik dong Bu? Aku ke rumah ibu boleh. Sementara ibu ke rumah aku nggak boleh. Nggak boleh kami ninjak rumahnya orang Kristen. Kata dia, aku ya diam aja lah bang. Ya udahlah. Salah Kenapa? itu, salah. Boleh Itu saya jawab, keliru Bu? itu. Makanya Itu salah. Boleh saya jawab, Berarti di tempat ibu nggak ada kerukunan. Tadi ibu mengatakan rukun-rukun aja, kok jadi nggak sesuai dengan yang rukun, ibu sampaikan. rukun. Kalau bukan bang, masalah kalau menyapa bang. Tapi itu tadi yang saya Mungkin- jelaskan. Mungkin maksudnya ini Natal. Iya, Natal. Mungkin hari Natal teman-teman kita Muslim nggak datang merayakan di rumah ibu. Mungkin itu. Bukan gini loh bang, kan Natal itu tanggal 25. Bolehlah atau Iya. tanggal 26, 27 itu kan bukan hari Natal lagi. Iya, Kenapa tapi kan ketemu? artinya gini, di Islam itu ada kaidah larangan bohong. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu sungguh adalah pembohong, pendusta. Nah, sekarang kalau ibu merayakan tanggal 25 Desember kan itu kebohongan itu. Umat Islam yang ikut berpartisipasi di dalam perayaan itu berarti dia berkongko di dalam kebohongan, nggak boleh. Nah sekarang kalau ibu ingin membuktikan itu bohong atau tidak, ada nggak di dalam Bible Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nggak ada kan? Bukan, itu maksud saya gini loh bang. Katanya mereka itu tak boleh masuk ke rumah kami. Oh salah itu, nggak bisa. ya Nggak itu. ada itu, bohong. Berarti nggak rukun dong di sana. Bukan, sekarang gini Bu, Pak di sini kalau di sini bukan nggak rukun, kalau kita lewat ya menyapa Bu. Tar dulu Bu, sebelum panjang lebar lagi Bu, bentar lagi Bu. Ya, Saat ini Ibu sehat? sehat. Ya, obatnya sudah diminum Ibu, obat.
sehat loh Pak, ngapain minum obat? Oh, nggak usah minum obat. Iya. Iya, terus Bu, terus gimana? Kadang aku mikir gini loh Bang, kok aneh ya orang ini gitu. Kadang aku gitu, bingung lah. Iya, kami di Islam itu Bu, kami nggak bisa kemudian mencampur adukkan antara ajaran agama Bukan agama loh Bang, kita gitu kalau dia mau masuk katanya minum aja tak boleh. Itu salah Bu, salah tetangga Ibu tuh. salah itu. Ya. Dia harus banyak suruh belajar lagi Islam. Iya Gini, berarti Bu. gini Bang, ada yang Gini, Bu, ya. munafik mungkin ya, Islamnya yang ini ya Bang ya, apa? Yang munafik gitu ya. Bu, gini Bu. Mungkin juga menjaga, maaf sebentar, mungkin juga menjaga jasad mereka dari sesuatu yang diharamkan. Mohon maaf ini di ibadah orang Kristen itu kan bercampur aduk dengan makanan yang haram, makan minuman yang haram di Islam. Alkohol haram di kami, babi haram di kami. Sementara kalau mereka datang ke rumah ibu, alat-alat ibu, piring, mangkok, semuanya itu kan itu sudah tersentuh dengan makanan-makanan yang haram. Jadi ibu harus memaklumi itu. Karena itu kaidah agama gitu. Parah Bu. lagi gitu Bang, kalau menurut aku tidak ada lagi tuh saling rukun kalau kayak gitu. Masa bukan. kita aja mau makan Justru- makanannya gitu. Sekarang begini, ibu mau ndak membuat anak anda yang tidak makan, misalnya dia tidak makan makanan yang dia tidak mau terus ibu paksa, itu menurut ibu jahat ndak anak ibu? Bukan gini loh Bang. Ah, Saya kan sudah tidak ada masak daging babi, sementara kayak ini aduh, saya contoh ya. Kalau mereka pesta atau pesta pernikahan, saya datang. Iya, karena memang nggak ada larangan bahwasanya ibu mau makan apa saja bisa, mau Iya, makan betul. cairan aspal pun Betul. bisa ibu. Terus? Tapi kalau mereka kita undang, nggak datang. Sementara kan yang masak yang ini kan beda. Yang masak, yang muslim yang masak. Tapi kan tidak semuanya nggak datang kan. Saya baru-baru pernikahan saudara Kristen justru Iya, saya jadi memang nggak panitia. semua, nggak. Iya. Ya memang nggak semua datang, tapi kebanyakan ini. Kadang aku mikir kenapa lah mereka ini beda-beda. Ada yang bilang kalau masuk ke rumah orang Nasrani nggak boleh, haram, dosanya makin banyak. Apa hubungannya rumah dengan dosa? Saya rasa enggak, dosa itu kan hanya perbuatan. Udah, hati Bu, kita yang udah Bu, bersih. kita diskusi aja Bu. Mendingan kita diskusi aja kalau Ibu mau diskusi ya. Kita Iya, itu diskusi maksud- aja. Ketika ada tamu datang ke rumah Ibu, Ibu memberi salam atau tidak pada dia? Enggak, ya ada palingan dia Enggak. gini, misi bu, ya kubu. Palingan ya kayak gitu. Kalau Kristen shalom gitu. Kalau Ya, Tapi sekarang mereka Ibu itu- udah tahu Ibu udah baca belum 2 Yohanes 1 nomor 10? Ya ini parah itu. Parah itu, Bu. Ibu mau bicara toleransi kepada kami, Bu. Lihat petunjuk apa yang ada dalam kitab Ibu. Tolong dibuka Ibu 2 Yohanes 1 nomor 10. saya nggak ada di sini Alkitab, saya lagi jaga warung ini Pak, warung. Iya, oke. Saya tanya kepada Ibu, ya. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, Bu, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Ini ajaran Ibu, Bu. Ya. Ibu tidak praktekkan. Ibu praktekkan ajaran Ibu yang itu. Bisa Ibu praktekkan, Bu? Ini dalilnya begini. Kalau masalah ini Bang, kalau Jikalau seorang datang ke karena saya Bang rumahmu, ini bukan apologet saya gitu loh. Tapi Ya, kalau makanya kita ajarkan bukan di Bible apologet. Anda Saya itu kan bertanya Bang, kenapa seperti itu gitu ya Bang, penjelasannya seperti ini gitu. Tadi loh. sudah dijelaskan sama Pak Alex, tidak ada katanya. Ya 2 sudah. tahun yang lalu. Sementara Ibu mengatakan baru kemarin. Ternyata itu 2 tahun yang lalu. Pak Alex mengatakan 2 tahun yang lalu pun tidak ada. Ini maksud Ibu itu mau apa, Ibu itu? Bukan, saya mau bertanya. Gimana itu kan gitu. Ibu udah baca yang namanya kitab Ulangan. Ulangan 14 nomor 21. Sudah baca belum, Bu? Saya tidak ada Alkitab di sini Pak. Baca Saya makanya, Bu, jaga- Alkitab Ibu, baca. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada apa? Umat lain. Kepada tamu. Ya, silakan. Ibu sudah mengamalkan ayat ini, Bu. Kalau masalah Sudah amalkan belum? isi itu Bang, karena cuman saya imani memang Kristen. Ya. Saya mengimani itu dari kecil, saya memang sudah mengimani itu. Tapi kalau
Bapak bertanya masalah isi Alkitab, saya bukan apologet, tapi saya mengimani karena saya juga Ya berarti membaca. ibu iman Tapi buta tidak kalau semua. begitu. Iman ibu itu iman buta. Bukan, Berdasarkan Pak. dari pemaparan bapak-bapak gereja, bukan berdasarkan dari kitab. Bukan Pak, seperti ini loh. Karena saya juga kan ajaran Tuhan Yesus itu kan semuanya tidak menyeleweng gitu. Bagi saya ya, itu kan iman saya Pak itu. Saya hanya bertanya aja. Ya Bapak Sudah Bu, menjawab. sudah. Ya sudah. Sudah. Kita Ya, ya. masuk ke pembahasan aja. Mau bahas apa kita? Mau bahas apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak saya tanya sama ibu itu? Boleh silakan madam, silakan. Jadi gini Bu, banyak di dunia ini orang mengimanin bahwa apa yang dia kerjakan benar. Contohnya, bagi orang yang menyembah patung, menurut dia tuh paling benar Bu, diimaninya aja. Tapi dia tidak paham. Jadi kalau kita bicara tentang agama, harusnya dari sumber awal ibu itu harus tahu Bible-nya ibu atau kitab suci ibu. Kalau ibu kitab suci tidak tahu, bagaimana ibu mengimanin? Benar kata teman saya, Bang Dewa, berarti buta dong. Begitu loh Bu. Jadi dalam hidup Bu, kita itu diberi akal supaya akal itu difungsikan. Kenapa hewan di dunia ini tidak diberikan kewajiban untuk menyembah? Dia tidak punya akal, dia punya insting. Jadi dia sudah tahu siapa pencipta dia. Jadi saya sarankan ibu, kalau ibu tidak percaya agama lain, minimal ibu baca dulu sumber dari yang kepercayaan ibu. Kalau ibu tidak mau atau malas, minimal ibu dengarkan reference orang. Ya, kalau ibu nggak percaya hari ini gampang Bu, ibu tulis saja apa yang dia katakan. Nanti ibu buka Bible satu-satu, benar apa salah. Gampang Bu, ini zaman 2023, semuanya bisa diupload dengan sekejap, semua bisa diupload, gitu loh. Jadi kalau ibu mengimani sesuatu yang sebenarnya sumbernya sendiri ibu nggak tahu, bahkan isinya ibu nggak tahu, fatal itu Bu. Karena ini bukan tentang membeli asuransi, tapi ini tentang keselamatan di dunia dan di setelah mati. Itu saja, makasih. Ya. Gimana Ibu? Ya saya mengimani Bang, kalau masalah iman saya bukan agama yang saya bawa, saya pengikut Yesus Kristus, saya mengimani. Kalau agama itu bukan agama, cuman itu kan agama hanya di identitas kita di Indonesia kan. Saya hanya Oke. itu, saya memang mengimani walaupun di mana saya mengimani gitu. Karena saya sudah tahu apa yang tertulis dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Cuman saya bukan apologet. Satu lagi ya Bang Juma, sebentar saya Ya mau tanya. silakan. Jadi kan Ibu bilang Kristus itu atau Kristen itu adalah pengikut Yesus ya, pengikut Kristus ya. Itu artinya Kristen kan, karena Ibu tahu bahwa agama Kristen itu tidak tertulis di dalam kitab Ibu. Mungkin Yesus pun nggak tahu apa arti Kristen. Nah, taruhlah Ibu bilang Kristen itu pengikut Kristus. Nah, coba Ibu baca atau search aja sebentar, atau anak Ibu aja suruh. Apa sih ritual Yesus selama hidup? Nah, kalau Ibu mengikutin Yesus Kristus, coba kasih tahu ke kami yang umat Islam, apa saja yang Ibu lakukan yang mengikuti Yesus atau ritual Yesus selama dia hidup. Coba Bu. Karena biar Ibu saya kasih tahu, ritual Yesus itu dia tidak makan babi, dia sunat. Kalau dia beribadah kepada Bapaknya, dia menundukkan kepalanya ke lantai. Ya. Dia puasa. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu, yang Ibu ikutin itu apanya dari ritual dia? Karena kalian bilang, oh dia tidak makan babi karena itu adalah sudah dibatalkan. Kedua, kalian bilang bahwa oh sunat itu adalah kebiasaan orang Israel atau Yahudi waktu itu. Nah, menurut Ibu, Tuhan yang datang ke dunia ini harus mengikuti adat istiadat itu.
Apakah perlu dia mengikutin itu kalau dia Tuhan? Ngapain dia mengikutin itu Itu menurut? perjanjian lama, Bu. Perjanjian lama, Bu. Nah, Ibu tahu nggak kalau Yesus berkata di dalam Alkitab Ibu bahwa dia datang ke dunia dia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Tidak satu iota pun hilang dari sampai langit ini runtuh. Dari mana Ibu bilang itu perjanjian lama, perjanjian baru? Sementara Yesus sendiri berbicara dari mulutnya, Bu. Kalau Ibu pengikut Yesus, harusnya Ibu ngikutin apa yang Yesus katakan. Apalagi Ibu menuhankan orang itu gitu loh. Kita aja kalau mencintai seseorang, mengidolakan seseorang, apakah itu artis atau kita mengikutin semuanya, Bu. Masa ini Ibu nggak ikutin? Ya ikutin lah, Bu. Masa nggak diikutin? Kenapa Ibu makan babi nggak? Makan. Terus? Itu kan perjanjian lama, Bu. Itu kan sesudah dibuatkan perjanjian baru tidak boleh dimakan karena Perjanjian yang baru najis siapa, dari Bu? mulutmu Perjanjian itu baru adalah siapa? bukan Perjanjian baru itu menurut Ibu, perjanjian baru itu siapa? sepertinya, Apakah Bu. Yesus berkata ada perjanjian baru setelah aku tiada? yang najis Siapa itu yang menubuatkan? atau yang dosa itu najis itu hanya keluar dari mulutmu. Tetapi Itu bukan ngomongan yang siapa kamu Ibu? makan. Ngomongan Itu Yesus lebih atau makan. Paulus, Bu? Saya tanya karena Ibu katanya pengikut Yesus, tapi yang Ibu ikutin Paulus, bingung saya ini. Bukan, saya memang pengikut Yesus. Karena saya mengimani loh, Bu. Tadi saya kan bertanya tentang yang itu. Kenapa lari ke situ? Saya kan bukan apologi. Oh, bukan Saya apologet, itu kan mengimani, suatu basic, gitu Bu. loh, Bu. Basic, Bu. Basic itu harus Ibu punya. Nah, Iya, saya sudah sebentar, punya, Bu. saya sudah taati. Bentar, Cuman Bu. saya bukan ini loh, bukan seperti orang-orang ya tahu Pak Pendeta. Saya Oh, bukan salah, Bu. penginjil, Salah. bukan Saya saya nggak- bukan penginjil gitu loh, Bu. Salah, Bu. Jadi saya Saya bertanya, karena Bu, apa? saya- Gini Bu, loh, Bu. saya sebentar. Dengar dulu, Bu. Saya tidak ustazah. Tapi basic agama yang saya imani harus di dalam kepala saya, Bu. Bagaimana kita mengimani sesuatu tanpa kita cerna di dalam akal kita? Bagaimana kamu mengimani sesuatu tanpa kamu paham apa kandungan yang kamu percaya itu? Nah, Ibu ini sebenarnya di ruangan yang tepat. Ini adik saya, Ustadz Juma dan teman-teman. Mereka mempelajari Bible Ibu itu bertahun-tahun, Bu. Bukan 1 jam. Jadi kalau Ibu mau tahu referensi yang lebih dalam, saya refer ke teman-teman saya, ke adik-adik saya. Nah, kalau Ibu mau percaya, alhamdulillah. Kalau tidak, Ibu catat aja. Nanti Ibu waktu sudah senggang, diturun ke bawah, Ibu suruh anak Ibu, coba buka kitab ini, apa isinya? Coba buka kitab ini, apa isinya? Nah, benar nggak ini teman-teman saya bicara? Iya, saya sudah tahu, Dia Bu. setiap hari, Bu, di sini kalau dia berbohong tinggal Ibu maki-maki aja. Berbohong kamu gitu. Gampang, Bu. Bu, saya sudah tahu kalau isi Alkitab. Cuman saya untuk menjelaskannya saya bukan apologet. Makanya saya mengimani loh, Ibu. Tadi kan saya hanya bertanya tentang masalah yang dari awal tadi. Gitu loh, Bu. Ya kalau enggak terserah Ibu lah. Ya kalau mau turunkan lah, Bu. Kenapa Saya hanya terserah bertanya saya orang tadi, itu itu agama loh. Ibu kok ngapain terserah saya? Kita kan diskusi makanya, Bu. Iya, karena saya kan tadi hanya bertanya naik tadi loh atas sama ini. abang itu. Karena abang Saya itu naik. tadi gitu loh. Tapi Nggak, kan saya- sudah dapat saya penjelasannya dari abang itu. Ya puji Tuhan, sudah dapat saya. Ternyata bukan semua seperti itu Muslim, kan gitu kan? Loh, sekarang saya tanya Ibu ya, Ibu tahu nggak Filipina itu, ya, Ibu tahu nggak bagaimana Katolik itu, ya, bagaimana Katolik itu datang ke Filipina? Mereka membunuh atau tidak? Ibu tahu Yahudi itu di Spanyol, kalau tidak mau dibaptis, dia dibantai. Ibu tahu nggak kalau Belanda datang ke Indonesia ini membawa Kristen dan mereka kolonial Indonesia, Bu. Coba tunjuk satu di negara di dunia ini di mana negara Islam yang pernah menjajah agama lain. Satu aja, Bu. Saya kasih 500.000 langsung saya transfer ke Ibu kalau emang ada. Kalau masalah itu Bu nggak saya tak Gak tahu. usah berekskuse, Bu. Jangan excuse Ibu. Ibu menampakkan sesuatu Islam itu begini. Sekarang saya beberkan sesuatu yang benar-benar
Kalau ibu nggak tahu sejarah, makanya jangan ngomong di publik, Bu. Malu-maluin. Karena kan kejadian, Bu. Malu-maluin, Bu. Karena Saya kan- apa? Anda tahu apa yang Anda lakukan, umat-umat Kristen lakukan. Yahudi itu kalau di Spanyol, Ibu tahu nggak? Yahudi kalau tidak mau dibaptis, dibantai. Itu ajaran kasih Ibu. Bu, Jadi jangan Bu. bicara sesuatu yang cuman seutil, Bu. tapi ada yang segajah. Ibu pura-pura, oh saya nggak tahu, Bu. Bu. Saya kan nggak teologi. bukan, Bu. Saya kan Tapi ibu berani yang- bicara di publik kayak gini, berbicara sesuatu yang ibu sendiri nol pengetahuan yang Bukan, lain-lain. Bu. Jadi ibu diketawain orang, Bu. Bukan, Bu. Ini kan kejadiannya memang nyata loh, Ibu. Jadi saya kan bertanya gitu. Bu, saya kasih tahu sama Ini ibu ya, kan, saya ini- lama di Eropa, Bu. Saya lama di Eropa. Saya Halo, kasih Bu, tahu ini sama kan Anda ya. kemarin ada Sebentar. juga. Iya, oke. Kamu tahu, Bu, di Perancis orang pakai hijab aja dilarang loh. Kamu hidup di negara yang 85% Muslim, kalian beribadah dengan tenang. Paham nggak, Bu? Kalau itu saya Jadi yang jangan sebut kejadian yang agama nyata Islam loh, ini Bu. itu kalau hari ini lu mau ngapa-ngapain pun bebas di negara yang 87%-nya itu umat Islam. Bukan Ya, Bu. lah. Saya kan hanya Satu, bertanya sebentar. tadi, Bu. Kedua Ibu, saya lama di 21 tahun saya di Bali. Alah, kok jadi lari ke 21 sana. tahun saya di Bali, setiap tahun ada nyepi 24 jam, kita tidak boleh pakai internet, tidak boleh pakai lampu, tidak boleh keluar. Kami menghargai itu di atas kepala saya, walaupun saya bukan umat Hindu. Jadi kita harus saling menghargai. Jangan bicara sesuatu yang cuma seujung kuku terjadinya. Tapi ibu berapa tahun sih umur ibu hidup di Indonesia ini? Ada berapa kali kejadian? Jangan ibu kosongkan 80% kebaikan umat Islam yang 1% ibu masukkan ke dalam publik dan ibu besar-besarkan. Itu namanya orang nggak agama kasih, Bu. Ya, kecuali 80% orang Islam itu jahanam, baru Anda bicara di sini. Paham nggak? Karena saya agak gatel kuping saya dengernya. Makasih. Sabar, Madam. Sabar. Bu Cantika, Gurunda Zuma, assalamualaikum Gurunda. Saya belum nyapa dari tadi. Tuh kan, nggak ada suaranya. Bang Daman, assalamualaikum. Bang Alayubi, host, assalamualaikum. Saya belum nyapa dari tadi. Bang itu? Bang Ardian di follow ya. Ini akun baru saya, akun utama saya yang masalah bahas framing udah di ban tuh. Ini akun baru nih. Halo? Pada kemana suaranya? Halo? Halo? Saya sembahyang asar dulu ya. Lanjut teman-teman. Assalamualaikum. Itu kemana Bang Ardian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Itu Bang Ardian kemana tadi? Ada yang culik kali beliau. Wah, takut juga nih model culik-culik. Aduh, kasihan. Saya udah kena culik nih. Allahu Akbar. Dinda Daman ini di mana? Di Medan juga? Oh, saya di Aceh Gurunda. Oh Aceh, Masya Allah. Udah komunikasi dengan Bang Ali? Oh, Bang Ali sekarang di Jawa kan? Enggak di Aceh. Ada di Jakarta beliau. Oh iya. Sementara aja, habis itu balik lagi. Oh, Masya Allah. Oh, kalau kayak gitu bisa nih buat ketemu sama Bang Ali. Coba koordinasi supaya rapatkan barisan kita. Jadi kalau Bang Ali ini ilmu stylenya luar biasa. Kalau saya kan lebih ke ilmu sastrawi gitu ya. Ilmu sastrawi, badiah, balaghah, ayan, dan gitu kan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi belum nyapa Gurunda sama sekali. Saya juga baru monitor tadi. Saya hanya dengarkan Ukhti Madam menjelaskan. Iya. Assalamualaikum semuanya, Bang Alayubi, host, dan teman-teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah wabarakatuh. Dan bahkan Brunda kan kalau diteliti, kalau kita udah paham ilmu tafsir, ada ayat satu di Al-Maryam di mana Allah mengklaim sampai kapanpun Kristen itu nggak akan pernah final terhadap Tuhannya. Itu gitu. Sampai kapanpun ayat itu dibacakan, mereka nggak akan pernah final tentang Tuhannya. Yesus, apakah Tuhannya Isa, pure Isa, ataupun only Yesus, ataupun Isa itu anak Allah, ataupun ini, itu emang udah di Al-Quran. Saya baca itu merinding, karena apa? Ada kata-kata di situ al-yauma, apa katanya? Allah kesesatkan mereka tentang pemahaman Tuhannya sampai kapanpun ayat ini ada, itu kata-kata. Di mana alif lam itu berfaedah adil hudur gitu. Wah, masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Di Al-Maidah juga ada itu deh. Mereka akan berselisih, saling membenci sampai hari kiamat. Orang-orang yang mengaku diri mereka dari Nasrani. Itu jelas dikatakan sih. Gurunda, masalah ini teori teofani kan. Istilahnya gini, si yang sebenarnya dimusuhi, misalnya kita bilang kayak gitu ya. Si yang sedang dikontradiksi oleh Al-Quran, ternyata Al-Quran ini tidak mengkontradiksi sedikit pun agama. Namun yang sedang dikontradiksi oleh Al-Quran ini pola pikir. Pola itu pikir di Al-Quran. Bukan lagi agama yang sedang dibahas Al-Quran, namun pola pikir Anda manusia. Ibaratnya gini, Anda ingin menyembah charger silahkan, mau menyembah silahkan, mau menyembah pintu silahkan. Namun tanyakan lagi, layak atau tidakkah hal itu disembah? Itu yang sedang dibicarakan Al-Quran gitu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Oh, ada Bang Darman. Assalamualaikum Bang Darman. Masya Allah, kok baru tahu saya. Waalaikumsalam. Ini saya bilang di video saya yang udah di innalillah-kan, ada saya bahas. Saya bilang gini, kalau seandainya ada satu pendeta ya, nah ini kolerasi ya, satu pendeta namanya Hilarion Hegi. Itu pendeta yang pendeta Amerika Serikat, namanya Hilarion Hegi. Udah bagus. Nah, jadi gini, Hilarion Hegi ini debat kayak kita juga Bang Zuma. Cuman di ranah akademik ya. Dia debat dengan ulama Yamani. Dia debat gini, dia mau translate bahasa Indonesia. Translate bahasa Indonesia, translate bahasa Al-Quran. Ulama Yaman, kalau kamu mengartikan sesuai translate, maka otak kamu sama seperti translate, kata ulama Yaman. Terus dikatakan gini, terus dikatakan seperti ini, kamu pelajari ini. Kalau kamu udah belajar badiah balaghah, si ini Hilarion tahu apa kata dia? Oh gitu, gini aja. Terus mengatakan hal-hal yang saya tidak tahu, misalkan membahas masalah nahu, saraf, itu kan dia nggak tahu. Dia bilang, ya, akademik ini kita tunggu. Saya akan pelajari semua itu demi mencari kesalahan Al-Quran dan kita debat lagi. Ujung-ujungnya setelah dia teliti, loh kok enak, loh kok asik, loh kok bener, malah ganti nama jadi Said Abdul Latif dan insya Allah dia mu'alaf. Setelah dia mu'alaf, dia kan dicari-cari dan untuk dibunuh gitu ya. Katanya suara saya nggak bagus. Putus suaranya. Nah, bentar. Yon Hegi ini debat kayak kita juga, kayak di Komal ini. Di mana Jangan di sebelah Bang Alayubi deh, putus. apa? Iya. Saya nggak ngerti juga nih. Ini udah bagus belum? Halo, udah bagus belum? Halo? Ya, siap. Jadi Hilarion Hegi ini boleh dicari di Google siapa dia. Dia dicari dan ingin dibunuh. Karena apa? Dia mengetahui rahasia Vatikan. Dan insya Allah Hilarion Hegi ini dia amanah. Dimana rahasia Vatikan gak dibongkar sama dia. Namun ketika dia mu'alaf, apa yang dikatakan sama dia? Aku balik ke Islam ini, aku gak mau dikatakan mu'alaf. Katanya, kalau seandainya aku dikatakan mu'alaf, berarti aku seperti membangun rumah baru, kata dia. Karena sejatinya aku balik ke Islam ini kayak aku udah keluar rumah, sesat di luar rumah, dan akhirnya aku kembali ke rumah aku sendiri. Dan akhirnya dia dibimbing syahadatnya oleh ulama Yaman tersebut. Makanya saya bilang di VT saya, kalau kalian udah pelajari Al-Quran secara nahu, saraf, balaghah, badi, bayani, ilmu usul fiknya, dan ilmu muhakamah, ilmu nasikh mansuh, ilmu taksis dan mukhassas di antara hadis dan Al-Quran. Itu kalau seandainya itu semua udah dipelajari, kalau ada kesalahan Al-Quran saya login langsung, saya bilang.
Karena itu masya Allah kali keilmuannya. Itu banyak kali ayat-ayat mujizat seperti klaim tentang bahwa kafir ini masalah Isa itu sampai akhir dunia nggak akan kelar, itu katanya. Berarti itu menunjukkan bahwa apa? Kalau mereka ingin membantah surat Al-Maryam ayat 37 itu, cara bantahnya satu, damai dulu. Duduk berumbuk siapa Tuhan sebenarnya. Maka ayat itu akan terbantahkan. Nyatanya sampai sekarang aman, ya kan? Nah, terus di dalam Al-Quran apa lagi dikatakan? Ya misalnya kayak ayat-ayat yang bersifat ilmiah gitu kan. Wah, dan terus Al-Quran kan ada kata sandi. Itu Bang Zuma tahu ya masalah kata sandi Al-Quran, tahu nggak? Dimana Al-Quran itu dikunci di awal, dikunci di akhir, dan dikunci seluruhnya dengan kata Bismillah, itu tahu Bang Zuma atau siapapun? Iya, paham. Iya. Paham. Iya. Yang Bismillah Yang itu dari 113. enggak Bang? Iya, Ini Bang oke, yang apa? Siap. Yang dari huruf ba. Ba itu titiknya itu di bawah. Diakhiri dengan amin, titiknya itu di dalam. Itu mungkin ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan itu. Baik. 111 surat Bismillah. Surat Bismillah. Iya, terkait yang di At-Taubah ada satu, akhirnya dia genap dan seterusnya. Kayak gitulah. Lanjut. Ya, jadi ini dibahas nggak ya masalah kunci, mana tahu ya umat-umat, maksudnya kan hamba muslim makin wah masya Allah gitu terhadap Al-Quran kan. Kalau mau dibahas boleh, tapi kalau jangan saya naik dan jelaskan ini. Oh iya Bang Jibril, siap. Nih Bang Jibril luar biasa. Jadi awalnya ya, ini untuk umat muslim di bawah. Umat muslim di bawah, coba deh dibuka Al-Quran. Itu Bismillah, setelah diekstrak itu 19. Maka ayat Al-Fatihah itu ada 7. Yang pertama itu Bismillah, setelah diekstrak Bismillah, berarti menunjukkan apa? Awalnya itu nggak boleh dipakai. Berarti tinggal sisanya berapa? 6. Jadi 6 ayat tersebut dikali dengan 19 hasilnya 144. Oke, sekarang di Al-Annas ada Bismillah juga, dimana walaupun Bismillah itu bukan ayat. Namun kenapa An-Nas itu harus ada 6 ayat? Yaitu saat dikunci terakhirnya yaitu Bismillah 19. Setelah diekstrak hurufnya itu ada 19 kali sama 6 hasilnya 114. Itu dikunci di awal dan di akhir. Terus Bismillah itu disebutkan cuma 113, dimana Bismillah itu dalam Al-Quran ya cuma ada 113. Oke, di mana di At-Taubah nggak disebutin, namun Allah Ta'ala bermain teka-teki yang insya Allah supaya ini teguran dari Allah sih. Pelajari dulu Al-Quran biar kamu tahu mujizat. Makanya aku rahasiakan Bismillah di At-Taubah, ku sebutkan dalam An-Namlu ayat 30. Di situ disebutkan fa'innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Di situ Bismillah terakhirnya, menunjukkan bahwa semuanya dari awal dan akhir dikunci dan keseluruhan dikunci dengan Bismillah. Tapi dirahasiakan di An-Namlunya. Wah itu masya Allah itu kalau dipelajari gitu. Iya. Yang setahu Dewa itu Bang Daman ya, kenapa di surah At-Taubah itu tidak ada Bismillah itu adalah bentuk amarah dari Allah. Itu yang Dewa pelajari dari dari Pak Ustadz. Begitu Pak Daman. Kalau mau dibahas masalah ayat Al-Maryam nggak pernah damai itu, itu merinding gitu. Karena emang jelas-jelas di situ kan fakhtalafa min aidihim, ada kata-kata itu. Fakhtalafa min aidihim. Ayat pertamanya, atau saya buka kitabnya. Kalau mau dibahas selagi nggak ada Kristen ya, tapi kalau ada Kristen lanjut aja ke ranah debat itu ya. Tapi kalau mau keilmuan bisa saya terangkan itu di saya buka tafsir Jalalain. Itu masya Allah itu. Emang kata Allah mau kita berkoar sampai meledak mulut pun mereka udah kental sama doktrin gitu. Itu kata Allah sendiri itu. Iya benar itu deh. Makanya yang saya bingung dari umat Kristen tuh gini, maaf ya saya potong. Iya lanjut. Mereka kan marah dibilang kafir gitu ya, padahal artinya kafir itu kufur tertutupi. Dia lebih suka dikatakan non muslim yang artinya tidak selamat. Aneh ya manusia. Selamat ya. Terus yang aneh gini loh Dek, coba kamu bayangkan ya, kitab mereka itu yang awalnya Injil jadi Bible, jadi Biblos, kenapa dirubah gitu? Kenapa ada berani manusia merubah namanya? Terus kenapa pengertian orang Kristen di dunia ini itu berbeda-beda? Cara sembahyangnya beda. Ya kan, nanti si umat ini mau pergi ke gereja ini nggak boleh karena berbeda.
Ya kan, sampai setahu saya kalau dia Katolik, kalau mau nikah sama Kristen, dia harus ganti agama dulu katanya. Hah? Saya bilang, saya harus ganti agama. Agama apa? Katolik. Lah, kamu bukannya Kristen. Beda, Bu. Saya harus ganti agama dulu. Hah? Saya bingung kan? Saya bingung banget gitu loh. Jadi yang saya mau kasih tahu begini, pesan Tuhan itu tidak mungkin ada yang sanggup untuk pertama merubahnya. Kedua, menurut saya ya, karena Al-Quran sendiri beribu-ribu tahun orang mencoba membakar segala macam tetap aja berdiri dan tulisannya tidak satu titik pun berubah. Makanya saya bilang, kalau orang Kristen ini mau tahu Al-Quran dari Saudi Arabia, dari Perancis, dari Amerika, coba lihat susunannya, lafaznya sama atau tidak. Apakah Anda mempunyai seperti itu? Kayak gitu loh. Jadi tadi saya dengar sih ada mbak-mbak nanya, kenapa kalian bersaksi katanya? Kenapa kalian bersaksi bahwa Muhammad itu adalah nabi dan Allah itu Tuhan kalian, padahal kalian tidak pernah lihat katanya. Katanya nih kan, tadi saya dengar ya, benar nggak sih? Ada yang nanya begitu? Iya. Terus saya mau tanya sama anak itu, kalau kita nggak pakai akal kita, ya, si dokter nih bilang nih, Anda penyakit jantung, Anda harus minum obat ini, kalau nggak Anda mati. Nah pertanyaan saya, kamu aja nggak ngelihat jantung kamu luka atau tidak, kenapa kamu percaya dengan dokter itu? It's easy, right? Ada sesuatu pernyataan yang kita menemukan bukti. Makanya saya bilang tadi, kalau kita beragama, sumber daya utama yang harus kita pegang adalah kitab sucinya. Nah, makanya baca kitab suci saudara. Apakah kitab suci saudara cocok dinamakan kitab suci atau tidak? Kalau tidak, berarti Anda apa? Anda salah jalan atau sesat. Terima kasih. Iya, aku jadi ingat perkataan Yesus loh. Apa Kan itu? Dia bilang, aku mengutus kamu seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala. Luar biasa Yesusnya. Yang diutus di sini siapa? Bani Israel atau Bani Kampret? Bang, Bani Kampret itu yang ini, yang dilarang melanggar Taurat, tapi malah Taurat dianggap sebagai sengat maut dan sampah. Itu kukatakan Bani Kampret. Nah, Yesus mengutus siapa di sini, Bang? Mengutus Bani Israel atau Bani Kampret? Ya, mengutus orang-orang yang percaya akan penyaliban Yesus, Bang. Gitu. Jangan kayak gitu, jangan gitu. Penyaliban itu hanya ada di Roma. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada Bani Israel mengimani mengimani penyaliban itu sebagai sebuah kebenaran. Orang Yahudi mengimani penyaliban itu adalah kutuk bagi penjahat. Jangan Anda bolak-balik, gak bagus. Bang Zubah, izin bentar ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanyakan akun Apologet nih, akunnya yang sudah saya perbesar, teman-teman klik saja akun tersebut, nanti langsung ke profilnya akun Apologet Islam Indonesia. Di bio profilnya itu sudah ada link untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota API. Sekian dan terima kasih. Silakan lanjut, Bang. Cek. Assalamualaikum. Oh ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos. Noise Siap, Bang. banget. Aku boleh nanya nggak, Bang Zuma? Bang, boleh. Yang tadi belum beres, Bang Masaha, siapa yang diutus Yesus pada saat itu? Sesuai di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ente di Asia bukan? Asia. Indonesia kan berarti Asia. ente serigalanya ente kalau begitu. Iya, silakan Bang Juma. Ya, jadi Anda harus belajar untuk membedakan mana pengikut. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku itu mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Itu dua hal. Mengikuti dan mendengarkan. Mengikuti dan mendengarkan. Kalau berbicara mengenai mengikuti berarti yang mencontohkan, yang meneladani aku, yang mencontohi aku, yang menjadikan aku ini sebagai imam.
Nah, yang mendengarkan artinya semua firman yang Tuhan berikan kepada Yesus, lalu Yesus sampaikan kepada Bani Israel, yang mendengarkan perkataan-perkataan itu, itulah yang disebut murid. Coba Anda lihat, ketika Yesus kemudian hidup di tanah Yerusalem, di situ mereka hidup berdampingan dengan orang Romawi. Yesus berdakwah di sinagoge, atau ketika dia di Galilea, atau dia di Yudea dan seterusnya, Getsemani dan seterusnya, beliau tidak pernah menjadikan orang Roma Yunani ini sebagai murid. Gak pernah. Jadi semua firman, semua titah, semua perintah, nasihat, pengajaran yang Yesus lontarkan selama 3 tahun, itu hanya dalam cakupan Bani Israel, bukan untuk Roma, bukan untuk Yunani, apalagi Kristen. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Nah, makanya saya katakan kepada saudara, penyaliban itu adalah penghinaan dan penistaan Yahudi kepada Yesus, tapi dijual, dipoles, dipermaulang oleh orang Farisi, dijual kepada penjajah Romawi dan Yunani menjadi kebenaran. Itulah yang Anda imani sekarang. Penyaliban itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pelanggar Taurat. Kan Tauratnya sudah mengatakan, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh. Dilanggar, membunuh. Nah, pelanggaran, upah dari pelanggaran itu kalian jadikan sebagai jalan keselamatan. Kan lucu. Ibarat kata begini, ada orang membunuh. Pembunuhan itu adalah sesuatu yang salah. Nah, lalu kemudian ada sekelompok orang menjadikan pembunuhan itu adalah sesuatu yang benar. Malah dijadikan pembunuhan itu sebagai jalan keselamatan. Kan bau ketek jadinya. Iya kan? Tuhan mengatakan jangan kau membunuh. Saya tidak pernah membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Ini larangan Tuhan. Dan saya tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Itu perintah Tuhan. Tetapi kemudian pelanggaran terhadap perintah Tuhan ini dijadikan sebagai sebuah kebenaran oleh orang Roma dan Yunani. Kenapa demikian? Kenapa dijadikan pembunuhan kepada Yesus ini sebagai jalan keselamatan? Karena sejatinya mereka itu berasal dari ajaran nenek moyang mereka. Hercules berubah menjadi Zeus untuk menyelamatkan manusia. Inilah yang saya katakan bahwa ajaran seperti ini ajaran bau ketek. Gitu Bang Masa, silakan yang lain. Bang, ada pembunuhan yang dibolehkan ya Bang? Ada pembunuhan yang dibolehkan. Contoh, ada Bang. Kalau Ya, memperkosa istri orang, ya harus dihukum mati Bang. Ya, betul, betul. Tapi orang yang membunuh, orang yang memperkosa istri orang tidak dihukum mati lagi. Setelah dia percaya kepada Yesus, dosa-dosanya diampuni. Inilah yang saya katakan ajaran bau ketek. Oke? Membunuh, memperkosa, apalagi merampok, itu semua hilang seketika karena ditanggung oleh manusia Yesus. Ini ajaran apa ini? Ya kan hukum positif di Indonesia kan memang nggak bisa Bang. Jangan berbicara mengenai hukum positif. Mati, kita berbicara, jangan berbicara mengenai hukum positif. Kita berbicara mengenai Torah yang datang kepada Bani Israel dan ruang lingkup pengajaran Yesus kepada Bani Israel itu. Kita nggak usah bawa hukum positif yang ada di negara ini. Itu nggak ada hubungannya. Sekarang yang jadi permasalahan ini adalah pelanggaran di Amsal 6. Ini saya sudah uraikan sudah 2 hari. Amsal 6 kekejian yang dibenci oleh Tuhan. 6 perkara yang menjadi kekejian dalam hati Tuhan. Di antaranya membunuh Yesus. Hal yang membangkitkan kebencian Tuhan. Hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Yaitu membunuh Yesus. Justru kekejian bagi Tuhan, kebencian bagi Tuhan dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Oten. Inilah yang saya katakan ajaran ini asem, ajaran bau ketek. Coba, bisa tidak kemudian gini, orang membunuh Yosua, Yosua dibunuh oleh Sambo, Sambo membunuh Yosua, pembunuhan terhadap Yosua hanya orang gila yang tidak mengutuk pembunuhan itu. Sekarang Kristen gimana kedudukannya? Kristen bertepuk tangan atas pembunuhan Yosua. Kristen sujud syukur atas pembunuhan kepada Yosua. Sujud kemudian mereka bertepuk tangan, bergembira ria, merasa pembunuhan terhadap Yosua adalah jalan keselamatan bagi Kristen. Gila enggak itu? Gila. Bau ketek enggak ajaran kayak gitu? Ya bau ketek. Masakan pembunuhan kepada Yosua Anda benarkan sebagai jalan keselamatan? Ini Yosua. Lalu bagaimana dengan pembunuhan terhadap utusan Tuhan? Bisa nggak dibenarkan itu?
Kalau Kristen dia dibenarkan. Karena kenapa? Ajaran Kristen sejatinya bukan diajarkan oleh Yesus. Ajaran yang diajarkan oleh para bidat, orang-orang Farisi, ahli Taurat yang menginginkan keuntungan sedikit. Apa itu? Cuman ingin terkenal namanya. Selebihnya nggak ada. Hanya itu keuntungannya. Dan itu diuraikan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Mereka mengarang, menulis buku dengan tangan mereka sendiri. Lalu dia mengatakan itu dari Tuhan. Padahal yang dia inginkan, yang menjadi target adalah keuntungan sedikit aja. Apa itu? Supaya dikenal aja namanya. Cuman itu doang. Yes, gak ada yang lain. Al-Quran gak salah, gak keliru menjelaskan itu. Makanya saya katakan, narasi sederhananya coba. Pembunuhan sudah dilarang. Pembunuhan kepada manusia dilarang. Apalagi membunuh orang yang benar. Tapi kalau orang salah, Bung, coba Anda lihat bagaimana perintah Tuhan datang untuk membumi hanguskan bangsa Amalek. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas di sana. Hewan, binatang, tumbuhan, bunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Ini perintah Tuhan. Yang melakukan itu tidak salah. Karena perintah Tuhannya ada. Dasar pijakan Tuhan melakukan itu juga ada. Perintah ini didasari kemudian oleh perintah Tuhan, keinginan Tuhan. Nah sekarang pembunuhan kepada Yesus. Ada nggak keinginan Tuhan agar anak Maria dibunuh? Tidak. Malah kalau Anda membaca dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia, maka dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Nah Yesus datang nih. Wahai Yesus, bagaimana caranya supaya saya masuk surga? Yesus menjawab, jangan kau membunuh. Berarti untuk masuk ke dalam surga jangan membunuh. Terjadi pembunuhan. Malah yang dibunuh adalah orang yang benar. Bahkan Nabi, bahkan Mesias, bahkan Rasul dibunuh. Siapa yang senang atas pembunuhan kepada Yesus? Ada dua. Yang senang pertama adalah iblis. Kenapa? Akibat pembunuhan terhadap Yesus, separuh dari manusia tidak lagi menyembah pencipta langit dan bumi, tetapi menyembah ciptaannya, yaitu Yesus. Iblis tepuk tangan. Siapa lagi golongan yang kedua yang senang? Kristen. Kenapa Kristen senang atas pembunuhan Yesus? Karena dengan matinya Yesus, Kristen mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Siapa yang bersedih? Siapa yang kesal? Siapa yang marah? Siapa yang murka atas pembunuhan itu? Dua golongan. Siapa itu? Tuhan pencipta langit dan bumi. Marah besar. 6 kekejian dan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, yaitu pembunuhan terhadap orang yang benar. Yang marah yang kedua adalah umat Islam. Kenapa umat Islam marah? Karena Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah orang saleh. Mana tertulis orang saleh? Ibrani 5 nomor 7. Atas kesalehannya dia sebagai manusia memohon doa yang sangat bersungguh-sungguh kepada dia yang mampu menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya Yesus doanya dikabulkan. Berarti dia tidak disalibkan. Umat Islam marah. Nabi yang saleh, orang yang suci, utusan Tuhan kepada Bani Israel, kenapa kalian bunuh? Umat Islam marah. Jadi ada dua yang marah dan ada dua yang bergembira ria. Kristen, iblis sama-sama bergembira. Allah Subhanahu wa taala dan juga umat Islam tidak menyukai perbuatan tersebut. Anda berada di mana sekarang, Saudara Masaha? Barisan iblis atau di barisan umat Islam? Silakan. Iya Bang, itu kan dulu tuh kan Tuhan juga pernah loh Bang, nyuruh Ibrahim menyembelih anaknya itu. Padahal anaknya kan gak salah apa-apa gitu Bang. Oke, jadi, terus? Ya, yang saya mau katakan gini Bang. Jadi penyaliban Yesus itu adalah untuk menyelesaikan apa yang pekerjaan yang dulu ditinggalkan Ibrahim gitu loh Bang. Jadi kalau jika dulu cerita besar dari perjanjian lama adalah Ibrahim mengorbankan anak keduanya Ishak, maka cerita besar di perjanjian baru adalah Tuhan mengorbankan anak keduanya Yesus. Jadi kedua peristiwa ini perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Jadi kalau Islam tidak mengimani penyaliban Yesus, sebenarnya tidak perlu memperingati hari raya Idul Adha Bang. Ya gitu aja. Salah, Anda salah. Oke, saya terangkan sekarang. Jadi gini, terjadinya keinginan Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi agar Abraham kemudian menyerahkan anaknya, itu bukan terkait dengan tebusan dosa. Tidak ada hubungannya dengan dosa waris, nggak ada. Ini hanya ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu. Ini ujian.
Bukan kemudian diperintahkan untuk melakukan ini sebagai sesuatu yang terindikasi sebagai apa? Penebusan dosa, penebusan dosa waris dan seterusnya. Itu nggak ada hubungannya. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menguji. Dia menguji apakah benar dia ini mau taat kepada perintahku. Inna hadza lahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Ibrahim hanya diuji. Begitu juga di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan di Kejadian 22. Ibrahim hanya diuji. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan diuji, kemudian Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang datang kepada Nabi Musa juga mengatakan itu ujian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, "Wahai Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni bla 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 bla. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana." Ini ujian. Kejadian 22 nomor 1. Setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Ujian. Bukan persembahan untuk dosa, bukan penebusan untuk dosa. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan hewan yang besar. Jadi tadinya Allah menguji Abraham dengan Abraham mempersembahkan anak manusia. Begitu Abraham membenarkan ujian ini ingin dilakukan, Allah menggantikannya dengan hewan. Kebalik, di Kristen berbeda. Ketika kemudian perintah Tuhan di Imamat 1 nomor 2, "Wahai anak-anak Abraham, wahai Bani Israel, katakanlah kepada kalian bahwa apabila di antara kalian Bani Israel ingin mempersembahkan kurban, maka persembahkanlah hewan ternak, domba, sapi, lembu, kambing." Itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Imamat 1 nomor 2. Begitu juga di dalam Al-Quran menjelaskan surah Al-Hajj ayat 34. Kami telah mensyariatkan kepada setiap kaum untuk ketika ingin mempersembahkan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak seirama dengan Yahudi kitabnya dan kitabnya umat Islam. Nah, Kristen ini berbeda. Yang tadinya hewan dirubah menjadi manusia. Dari mana Kristen dapat ilmu kayak begitu? Al-Quran mengatakan pengorbanan untuk penebusan adalah hewan. Begitu juga kemudian di kitabnya Nabi Musa, pengorbanan itu dijadikan hewan. Abraham mempersembahkan anaknya diganti dengan hewan. Di Kristen yang tadinya hewan, Imamat 1 nomor 2 diganti menjadi manusia. Yohanes 1 nomor 29. Ini apa-apaan ini? Jadi ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran para nabi. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya itu adalah penebusan dosa, keliru besar. Abraham melakukan persembahan anaknya bukan karena mau menebus dosa, tetapi hanya ketaatan kepada Tuhan yang telah mengutus Nabi Abraham alaihissalam. Begitu